Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan satu kisah yang terjadi di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan masalah puasa. Dalam kisah ini Rasulullah ingin menyampaikan satu hal kepada kita tentang hakikat dari bulan Ramadan, rahasia dari bulan Ramadan, rahasia yang harus dicapai oleh seorang saim, oleh seorang hamba yang sedang berpuasa. Itulah target dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Kita bukan hanya sekedar larut dengan amalan-amalan zahirnya semua ibadah, akan tetapi yang kita ingin bagaimana kita mampu memasuki alam batin, alam rahasia dari setiap amalan-amalan yang kita kerjakan. Al-Kisah Rasulullah suatu saat sedang bersama-sama dengan para sahabat beliau di bulan Sya'ban. Pada saat itu baginda Rasulullah menjelaskan tentang manfaat, tentang fadilah, keutamaan dari berpuasa, khususnya berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat-sahabat beliau yang mulia. Beliau mengatakan bahwa besok kalian berpuasa. Kemudian pada saat asar datanglah kepada aku ingin melihat kalian dengan puasa kalian. Oke, singkat cerita, besoknya beberapa sahabat yang melaksanakan puasa datang kepada baginda Rasulullah pada saat sore hari setelah sholat asar. Kemudian ada seorang sahabat yang sudah tua. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya ini berpuasa dan juga anak-anak saya perempuan 2 orang sedang berpuasa juga. Tolong doakan kami ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang tua tersebut, pulanglah, saya doakan kamu, engkau memang benar-benar sedang berpuasa. Tetapi katakan kepada 2 anak perempuan, mereka tidak sedang berpuasa. Sahabat ini heran, bagaimana Rasulullah mengatakan bahwa mereka tidak sedang berpuasa, sedangkan jelas mereka sedang berpuasa sahur bersama-sama dengan dia. Dan dia yakin bahwa kedua anak perempuannya memang berpuasa. Dia kembali ingin melihat apa sebenarnya yang terjadi di sisa-sisa dari waktu ini, waktu mendekati berbuka puasa. Siapa tahu mereka telah membatalkan puasa mereka, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa mereka tidak sedang berpuasa. Ini yang ingin dia tahu. Kemudian dia datang kepada kedua anak perempuannya dan menanyakan keadaan mereka, apa yang sedang terjadi. Ketika beliau masuk, ternyata di depan, di lantai, ya, tempat 2 anak mereka yang sahabat ini berdiri, ada ongkok
daging yang berhamburan di lantai. Akhirnya mereka menceritakan keadaan mereka kepada bapak mereka. Apa yang sedang terjadi? Mereka sendiri bingung dengan kondisi yang sedang terjadi. Kok tiba-tiba daging keluar dari mulut mereka? Mereka memuntahkan daging. Sedangkan mereka tidak pernah sahur dengan daging. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah ingin bertanya keadaan yang terjadi. Akhirnya Rasulullah menjelaskan apa yang sebenarnya hakikat rahasia yang terjadi. Rasulullah katakan bahwa kalian telah menggibah, telah membicarakan aib orang lain, dan itulah hasilnya. Kalian memuntahkan daging atau bangkai orang yang kalian gibahin, orang yang kalian ceritakan aib dan kekurangannya. Dan kalian tidak berpuasa, kalian telah membatalkan puasa kalian dengan hal tersebut. Itulah rahasianya. Inilah hakikat dari amalan-amalan tersebut. Puasa bagaimana kita bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus saja, bukan. Itu sesuatu hal yang sangat mudah dan begitu sederhana. Dan coba lihat, Anda bisa lihat anak-anak Anda sendiri yang umur 5 tahun mampu melakukan hal tersebut. Bahkan Anda menyemangati mereka untuk melakukan hal tersebut. Lalu kemudian Anda sendiri merasa bangga ketika Anda melakukan hal yang sama dengan anak Anda. Harusnya ada perbedaan. Kita bukan lagi sekedar berpuasa untuk hal-hal yang bersifat zahir, tetapi bagaimana kita berpuasa masuk pada tahapan, masuk pada derajat puasa orang-orang khawas, bukan lagi orang-orang awam, orang-orang yang biasa, bukan, yang pada umumnya bukan untuk itu. Puasa-puasa seperti itu, wallahi demi Allah, terkadang tanpa kita sadar, ya tidak memberikan manfaat, sia-sia. Allah, kita harus masuk pada tahapan-tahapan selanjutnya dari proses perjalanan rohani kita. Kita ingin mencapai target sebagai seorang mukmin yang shaim, yang berpuasa pada derajat khawas, orang istimewa, yang mungkin memang khawasul khawas tingkat yang ketiga. Sangat berat bagi kita, sebab yang mau dipuasakan pada tingkat yang ketiga ini bukan lagi hal-hal yang bersifat panca indera lagi, bukan adab-adab lagi, bukan Anda menjaga mulut Anda, lisan Anda, pendengaran Anda, tangan Anda, kaki Anda untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bukan untuk itu. Tetapi khawasul khawas, orang istimewa di atas istimewa, para wali Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, para kekasih Allah. Ini puasa mereka sudah menjaga kalbu mereka, hati mereka, supaya tidak dimasukin oleh selain Allah. Pikiran mereka tidak memikirkan selain Allah. Allah, berat ini bagi kita, sangat sulit. Jangan Anda pikir ketika Anda memikirkan selain Allah, ya, kemudian itu nggak dihisab oleh Allah. Dihisab, bagi mereka dihisab, tapi bagi kita tidak dianggap dosa. Apalagi pada derajat-derajat apa? Syariat, fikih,
Mungkin nggak dihisap selama Anda hanya memikirkan sesuatu dalam pikiran Anda, kemudian Anda tidak wujudkan itu ke alam luar. Ya oke, tidak dihitung dosa oleh Allah. Tetapi bagi khawasul khawas itu udah dosa. Memikirkan selain Allah, meminta pertolongan walaupun hanya dalam lintasan pikiran mereka, bahwa ada yang bisa menyelesaikan urusan mereka, bahwa ada sebab lain selain Allah, ada orang yang bisa menyelesaikan masalah mereka selain Allah. Ini udah apa? Udah bisa membatalkan puasa mereka, ibadah mereka nggak bisa. Makanya puasa seperti ini sangat sulit. Istiqomah di jalan Allah untuk tahapan-tahapan seperti ini berat, sangat berat. Mungkin untuk kita belum masuk pada kelas itu. Tapi bagaimana kita pada akhirnya berusaha untuk bisa masuk pada tahapan-tahapan selanjutnya. Tahapan awam syariat kita jaga, benar-benar kita jaga. Makanannya kita jaga, apa yang kita makan kita jaga, sahurnya kita jaga, sunnah Rasulullah ini kita jaga benar, sangat benar-benar kita jaga. Tapi semuanya kita lakukan dengan niat apa? Dengan niat karena Allah, ikhlas. Lalu kita minta bimbingan dari Allah, ya Allah tolong saya supaya bisa masuk pada tahapan yang kedua, menjaga seluruh panca indera batin kita untuk tidak melakukan pelanggaran. Kalau ini sudah mampu kita lakukan, Allahu Akbar, benar Anda akan merasakan satu kualitas yang luar biasa dalam diri Anda. Anda akan rasakan kenikmatan yang tidak mungkin bisa Anda gambarkan seperti Allah, nikmatnya hal tersebut. Sehingga kalau ini saja pada tahapan kedua aja Anda benar-benar bisa capai, mungkin Anda akan selalu meminta kepada Allah seperti kata baginda Rasulullah bahwa setiap bulan selama setahun adalah Ramadan. Anda pasti akan minta itu, setiap hari Anda akan berpuasa. Anda nikmati puasa tersebut. Kenapa? Karena benar-benar Anda akan merasakan satu kenikmatan yang luar biasa pada saat itu, dibandingkan dari kenikmatan yang lainnya. Kenikmatan dunia ini sekejap hilang begitu saja. Berapa lama Anda bisa merasakan nikmatnya satu makanan? Anda makan nikmat, tapi semenit kemudian sudah selesai. Bahkan kalau Anda makan, sering Anda makan, setiap hari Anda makan, pada akhirnya Anda akan sampai pada satu tahapan di mana Anda bosan dan bisa saja Anda akan jijik untuk memakannya lagi, gak mau Anda menolak. Itu kalau kenikmatan yang ada di alam materi ini. Tapi kalau kenikmatan yang ada di alam batin, Allahu Akbar, semakin Anda masuk, semakin Anda mendapatkannya, Anda itu akan semakin ditarik dan akan terus Anda ingin meraih hal tersebut. Anda tidak ingin melepaskan hal itu, karena memang itu cara Allah menarik seorang hamba untuk semakin masuk ke dalam, semakin mendekatkan diri kepadanya. Itu cara Allah. Makanya kata Allah, kalau Allah itu sudah senang kepada seseorang, Allah akan buka kesempatan kepada orang itu untuk dekat kepadanya, dan Allah akan menjauhkan hal-hal yang tidak baik dari orang itu. Itu cara Allah. Kalau Allah udah pilih orang ini nih, aku senangin orang ini, karena memang dia, lihat, sungguh-sungguh dia datang beribadah kepada saya. Karena seperti itu, gerakan saja dari kita, keinginan saja dari kita, nanti insya Allah kan dalam hadis qudsi dikatakan, kalau ada seorang hamba itu melangkah satu langkah, aku akan berlari kepadanya. Satu langkah, Allah 10 langkah. Kan seperti itu, Allah lebih banyak. Allahu Akbar. Karena memang kita ini kan manusia lemah. Cukup ada gerakan-gerakan saja, lambaian-lambaian tangan dari kita, keinginan. Lambaian tangan adalah keinginan kita. Itu saja kita perlihatkan kepada Allah. Ya Allah, saya ingin. Ya udah, kemudian perlihatkan dengan kapasitas yang kita miliki sejauh mana. Itu saja kita perlihatkan kepada Allah. Nanti Allah yang akan tambah. Oke, saya rasa demikian. Kita ingin bagaimana puasa kita tahun ini benar-benar istimewa dan memberikan bekas dampak yang luar biasa dalam kehidupan spiritual kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.